begitu. Tidak semua orang perlu berkarakter seperti itu. begitu. Tetapi kalau kita membicarakan si anak ini, dia ditanya jawabannya betul, dia ditanya jawabannya betul. Ya, tapi kalau dia tidak ditanya dan dia tidak ingin menjawab, ya nggak apa-apa juga. Jadi bukan karena atau dia tidak merespon begitu ya dok? Iya, tidak merespon ya. Jadi betul-betul tidak bisa, bukan karena dia tidak mau. Iya. Jadi karena memang jadi lain kalau misalnya dia nggak punya kosakata untuk menjawab. Iya. Gitu. Lain dengan cerita misalnya, kalau di rumah ngomongnya banyak dokter, tapi kalau di sekolah dia seperti siput atau kura-kura. Nah itu tidak keterlambatan bicara, bukan yang itu. Iya. Jadi betul-betul dia memang tidak bisa mengucapkan kata-kata yang berbentuk atau berarti. Gitu. Itu kalau diajarin kan sebenarnya bisa ya dok ya? Jadi, bisa. Oke. Iya. Saya kalau yang kita tahu dari zaman nenek-nenek kita dulu kan ada kayak di kudang-kudang anak itu ya, dinyanyi atau apa yang begitu itu sebenarnya merangsang juga ya dok ya? Justru kegiatan seperti itu sekarang kok banyak ditinggalkan karena tergantikan oleh karena gadget itu tadi mereka semua senang dengan gadgetnya itu. Jadi akhirnya kita juga bisa lihat di misalnya kalau kita jalan-jalan di rumah makan, semua memegang gadgetnya masing-masing. Nah, terus untuk apa pergi keluar makan tadi itu gitu. Tolong hal-hal yang seperti ini kita pikirkan lagi ya. Kita mau tujuannya apa kita pergi satu keluarga ini kalau kemudian gadgetnya semuanya satu-satu sibuk dengan mungkin kalau yang sudah agak dewasa kita ada hari bebas gadget gitu misalnya. Jadi lebih banyak untuk diskusi, membicarakan tadi di sekolah ngapain aja gitu. Jadi komunikasi masih tetap bisa lancar. Nah anak-anak sekarang kan untuk pengalihan tadi misalnya mamanya capek pulang, udah siang kerja gitu ya, malam mesti harus ngomong anak gitu, mungkin dia kehabisan energi, kasihlah YouTube lah, Baby Shark lah, apa gitu. Lihat nak, udah namanya ketiduran anaknya sibuk. Mungkin itu bukan terapi ya, artinya tidak membantu ya. Barangkali menenangkan anak tetapi tidak ada interaksi. Kemudian si anak akan cuek, akan sibuk dengan dirinya sendiri, dia tidak perlu ngomong sama orang, makanya mungkin dia nggak punya keinginan untuk berbicara dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan gadget itu untuk memberikan stimulasi, mungkin ya Mbak Elnya, saya sudah memberikan tontonan yang misalnya ada gajah, kemudian ada semut, kemudian edukatif ada lah gitu dok ya. Edukatif. Tetapi kalau itu hanya sekedar tontonan yang tadi satu arah tanpa diimbangi dengan melihat gajahnya betulan, kelincinya betulan misalnya, maka spellingnya ngomongnya memang oke, bagus keluar, tetapi dimensinya akan rusak gitu, karena gajah dengan tikus atau gajah dengan semut itu dalam iPad-nya atau dalam layarnya kan gedenya sama Mbak Ellen gitu. Jadi bahwa kemampuan bicara bahasa itu tidak hanya melulu kita membicarakan mengenai mulutnya aja, ingat bahwa itu multisensori, telinganya juga, matanya juga, responnya terhadap kontak mata dengan orang lain juga terhubung gitu. semua ya bahwa dia harus menunggu dulu, bahwa dia harus berespon seperti ini, bahwa dia harus tersenyum, kemudian dia boleh memeluk dan sebagainya, itu yang hilang semua kalau dengan benda mati gitu. Ada yang sampai pasien yang anaknya sampai keranjingan gitu, saya pernah lihat di YouTube yang anak yang sampai gadgetnya diminta orang tuanya dan sampai meronta-ronta begitu kan, kayak anak itu betul-betul terjadi loh Mbak, betul-betul gitu. terjadi. Jadi seorang anak kira-kira usianya 12 atau paling tua 18 bulan. Jadi kalau dikasih gadgetnya dia ketawa-ketawa, tapi begitu ditarik nangis. Jadi memang ada betulan yang terjadi seperti itu, dan sebaiknya kita tidak membuat ya, anak tidak kita seperti itu ya. Itu bukan contoh yang bagus ya dok ya. Iya, gitu. Nanti kemudian kalau misalnya dibiarin gimana dok untuk keterlambatan bicara gitu? Karena gini, kalau kemudian terlambat bicara bahasa, maka yang berikutnya yang kena tentunya akan personal sosialnya, kemandiriannya. Jadi karena dia tidak mengerti, maka dia tidak melakukan. Akhirnya kemudian ke perilaku, kemudian akhirnya ke
kemampuan kognitif. Nah, kan seperti itu. Biasanya kalau orang tua sudah mulai bingung ketika anaknya ikut playgroup Iya, atau masuk TK, iya. anak saya diem ya, gitu. Ya, Itu kan sebetulnya sudah sangat terlambat. Oh, Mbak iya, Ellen. iya, Tadi karena ingat sudah cerita saya yang periode awal sekolah kan tadi dari, bahwa sebetulnya dia sudah harus mampu bicara satu kata di usia 1 tahun. Nah, mungkin memang karena belum berinteraksi dengan anak lain, Dok, jadi nggak Iya, ketahuan iya, gitu ya. iya. Atau orang tua menganggap biasa Atau ya. biasa itu tadi ya, ditunggu nggak apa-apa, aja nanti gitu. Nanti kan kalau sekolah nanti dia nanti kan juga bisa belajar. bicara sendiri. Ya kalau Ternyata- bicara, kalau tidak bagaimana? Jadi itu bukan jawaban yang benar ya, Iya, Dok, ya. Nggak iya, bisa ditunggu iya. itu Dan kata-kata itu juga nggak boleh. memang begini Mbak Ellen, bahwa salah satu orang tua yang mengalami keterlambatan bicara pada saat masih kecil itu memang anaknya akan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami keterlambatan bicara dibandingkan dengan orang tua yang tidak ada keterlambatan bicara pada waktu dia kecil. Ya. Nah, ketika orang tua tahu, waduh, ini anak saya belum bisa ngomong apa-apa nih, itu sebenarnya bisa dirangsang nggak sih, dipercepat artinya? Iya. Oh, gitu. bisa Jadi, ya. asal itu tadi Mbak Ellen masih di dalam usia perkembangan otaknya. Jadi makanya kenapa kok kita sebaiknya selalu melakukan deteksi dini, mengetahui perkembangannya setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi minimal ya. Ya bolehlah sibuk tapi tetap gitu. Anakku Buku udah bisa apa yang ngomong apa ya dibaca hari ini ya? sih, Dok? Jadi apakah harus ketemu dengan dokter spesialis anak atau harus ketemu dengan dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang? Sebetulnya juga tidak. Jadi buku yang paling sederhana yang bisa kita pakai di masyarakat adalah buku KIA, Mbak Ellen. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang warnanya itu pink. jadi panduan ini ya. Iya. Yang, di dalam buku itu halaman 51 sampai 60-an sekian itu sudah ada di situ. Anak 3 bulan dia harus bisa apa saja, tinggal memberikan checklist. Setelah dikasih checklistnya, kalau misalnya ada 1 atau 2 yang tidak tercontreng oleh orang tua, maka dia sebaiknya menanyakan kepada petugas kesehatan, ini apa-apa atau tidak apa-apa. Karena selain ada checklistnya itu, di dalam buku itu juga sudah diberikan stimulasi istilahnya, bahwa anak usia 0 sampai 3 bulan maka kegiatan stimulasinya itu apa aja. Oh, diberikan contoh juga ya. Ada. Jadi nanti 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan. Jadi sebetulnya kalau boleh orang tua sampai nggak tahu. Serah terima ke pengasuh atau ke orang tua, ke kakek nenek, tetap memperhatikan buku itu gitu. Jadi setidaknya mereka tahu panduannya untuk memberikan stimulasi seperti apa dan targetnya pada setiap usianya. Itu ada gitu ya. Itu sampai usia berapa, Dok? Sampai 6 tahun. Oh, 6 tahun ada ya. Jadi akan bersambung. Karena sebetulnya kok nggak diteruskan dokter, kok nggak sampai, kan dini sebetulnya. Maunya kan dini. Jadi setelah itu insya kenapa Allah kok sampai 6 tahun? Kalau kita sudah keep 6 tahun ini on the track, maka dia insya Allah akan masuk SD dengan baik gitu, Mbak. Jadi sebenarnya kalau orang tua bingung nih, kita mesti gimana, ternyata di buku panduan itu ada. Iya. Kalau mengikuti itu, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya bisa diantisipasi dan hal-hal yang mungkin terlambat juga bisa dilakukan perbaikan. Baik, dokter, nanti kita lanjutkan kembali ya, Dok ya. Baik, ayah bunda serta keluarga tercinta, kami masih akan kembali untuk Anda bersama Dr. Mira, konsultan spesialis anak, konsultan tumbuh kembang anak. Kami akan kembali setelah Anda ikuti yang berikut ini.
banyak cara untuk peduli terhadap sesama. Ya, Ayah Bunda serta keluarga tercinta, masih Anda ikuti kelanjutan bincang-bincang kami malam hari ini dalam acara Plong Apa Kata Dokter persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Saya Ellen Pratwi masih bersama Dr. Mira Irmawati, spesialis anak konsultan tumbuh kembang anak, masih dengan tema mencegah keterlambatan bicara pada anak. Ya dokter, kita lebih dalam lagi nih ya di sesi yang ketiga ini. Kita juga pengen tahu lagi, tadi kita kan terakhir bicara bahwa pola asuh anak itu juga sangat berpengaruh, dan ketahuannya nanti ketika dia berinteraksi dengan pihak luar itu kan baru dulu kok anak saya gini, dan juga bisa diketahui lebih dulu dengan buku tadi buku apa namanya KIA. Harusnya panduan-panduan itu sudah diserahkan ke orang tua. Tapi barangkali bukunya tergeletak, hilang atau terperiksa, atau di buku kebanyakan tidak dibaca, di buku tas dapat tapi periksa. tidak dibaca. Kalau ke dokter aja dibawa, tetapi pulang dari dokter anaknya padahal sembuh, biasanya lupa. oleh dokter sudah diberikan daftarnya Informasi, biasanya ya? oleh kami spesialis anak itu biasanya ibu nanti tolong dibaca yang tahap-tahap perkembangan. Oh, itu sudah gitu, menjadi SOP dokter untuk menjelaskan itu. Cuma ya? itu tadi tidak semua orang mau dan rajin membaca gitu. Padahal details bisa di situ ya. Iya. Untuk ini dok, biasanya kan kalau kita menitipkan tadi yang saya bilang, barangkali kadang-kadang kalau kita titip ke nenek, oh ada telepon ya, baik sekedap ya dok. Oke. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Dari Edwin, Pak Edwin ya. Baik, pertanyaannya Pak Edwin. Gimana? Pertanyaannya apa untuk Dokter Mira? Oh ya, ini saya mau tanya, apabila ada anak juga di usia balita, dia di lingkungan keluarga yang berbeda budaya, mungkin ada yang Cina atau Arab atau yang bahasanya pun tak sama, apa mempengaruhi komunikasi dalam balita itu sendiri? Gitu ya. Baik, bagus sekali pertanyaan Pak Edwin. Itu saja Pak yang ditanyakan? Iya. Terima kasih, selamat malam Pak Edwin. Iya ya, ada kejadian Edwin, kayak gitu ya. Ini Pak Edwin kita ini kan multi suku ya, di Indonesia bisa ini. mewakili para orang tua yang ini multi bahasa. Ya, istilahnya bilingual atau trilingual. Jadi kalau bilingual sebetulnya mungkin masih oke Mbak, antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau trilingual kita mesti hati-hati ya. Jadi ada sebuah keluarga yang si mama ingin putra atau putrinya ini bisa bahasa Inggris. Papa, udahlah aku bahasa Indonesia aja mah gitu. Kemudian kakek nenek kebetulan Chinese ingin aku ya kepingin dong cucuku bisa Mandarin gitu, dan beliaunya memang juga sehari-hari berbicara dengan bahasa Mandarin. Nah terus kacaulah si cucu ini, dia mengikuti yang mana. Jadi hati-hati bahwa itu tadi, makanya Mbak Ellen, kita mesti tetap melakukan deteksi dini untuk setidaknya tadi kalau misalnya 6 bulan missing, 9 bulan missing, masa 9 bulan udah bisa bicara si dok gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita mau di 1 tahun dia sudah bisa 1 atau 2 kata atau bahkan 10 kata, maka sebelumnya kan kita harus menyiapkan, memperbanyak, memberikan kosakata yang masuk ke dalam telinganya gitu. Contohnya gini aja deh yang gampang, misalnya kita ingin dia bisa bicara kupu-kupu. Untuk memenuhi kupu-kupu ini terucapkan membutuhkan kira-kira 100 kali mendengarkan kupu-kupu. Nah kalau misalnya kupu-kupu ini dicampur dengan bahasa Inggris, jadi kupu-kupu dapat 50, butterfly dapat 50, nggak capek 100 dong Mbak. Gitu. Jadi akhirnya di 1 tahun nggak keluar kupu-kupu juga nggak keluar butterfly. Bingung. Iya. Dengan gambar gitu. yang sama ada 2, apalagi 3 ini ya. Iya, apalagi 3 belum ditambah bahasa satunya gitu. Jadi kita mesti melihat dari dini aja yang gampang aja, orang tua 1 tahun 1 kata, 2 tahun combine word 2 kata, mama pergi, papa ayo, makan gitu ya. Minta
mimi gitu. Kemudian 3 tahun 3 sampai 4 kata rangkaian. Dan 4 tahun bisa bicara seperti kita. Kan gampang banget. 1 kata, 2 kata combine, 3 sampai 4 kata, 4 tahun ngomong seperti kita. Membuat kalimat yang cukup panjang dan bercerita. Iya. Jadi kalau 1 ini aja nggak keluar, bagaimana mau jalan yang kedua kata, Mbak Ellen? Bagaimana kalau 2 ini nggak keluar, kita tunggu ketiga, yang 2 aja nggak keluar loh, kok ditunggu yang ketiga, terus bagaimana ini ceritanya? Ya kalau stimulasinya yang diberikan sudah betul, tetapi kalau kemudian ternyata pemberian stimulasinya ini nggak pas, mungkin jadi masih banyak gadget atau tontonan gini Mbak. Saya udah memberikan tontonannya itu yang tontonan anak-anak loh Dok, bukan tontonannya untuk orang dewasa gitu. Tapi tontonan kartun atau tontonan anak-anak ini juga perlu diingat sesuai tidak dengan kemampuan bicara bahasanya pada tahap tertentu. Misalnya nih Mbak, anak usia 2 tahun, 1 atau 2 tahun diberikan tontonan yang untuk anak umur 4 tahun. Tentu saja kemampuan bicara bahasanya akan tidak tertangkap dengan baik gitu, karena terlalu cepat, terlalu banyak gitu. Jadi yang untuk 1 tahun itu bicara banyak-banyak, singkat, jelas, mudah ditiru. Nah, jadi harus memenuhi persyaratan seperti itu. Ini juga mesti berhati-hati. Mudah meniru itu juga dari usia berapa Dok biasanya? Karena kalau kata-kata orang tuh juga mesti bagus-bagus ya. Mesti bagus-bagus. Makanya umur 1 sampai 2 tahun itu kalau misalnya dia kemudian mengucapkan kata-kata tertentu yang kita sebetulnya nggak tahu dari mana ya si adik ini kok bisa biasanya gitu. Lihat sinetron nama mbaknya. Nah, kita mesti mengevaluasi. Kalau misalnya, loh kok bisa ya si adik ini dapat dari mana gitu. Apakah itu baik, apakah itu buruk, kita mesti segera mengintrospeksi diri kita sendiri. Karena dia meniru. Dapat stimulus yang seperti itu. Iya, harusnya mungkin dia tidak dia normal, tapi karena yang didengarkan adalah hal yang semacam itu, sehingga yang jadi, keluar ini nggak bisa mama papa Dok, tapi bisanya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, yang dia lihat apa kalau kita sehari-hari atau dia dengarkan gitu. Jadi 1, 2, 3, 4-nya sudah lebih banyak daripada mama papa yang masuk ke dalam telinganya gitu. Dan itu harus dieja begitu ya kalau ngajarin anak mama gitu, atau gimana ya Dok? Nggak perlu ya? Jadi tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Jadi kita berbicara saja kepada dia seperti kita berbicara, dan dia akan menangkap tidak perlu satu misalnya persatu begitu ya. Enggak, coba diulangin lagi gitu. Kalau anak 2 tahun disuruh begitu malah lari dia gitu. Jadi anak 2 tahun itu akan melakukan hal yang dia inginkan aja. Kalau dia nggak kepingin, dia nggak akan melakukan. I am what I will. Anak umur 2 tahun. Saya juga pernah ngelihat ada video anak-anak memang menjelaskan, tapi memang kebanyakan berbahasa Inggris ya Dok ya. Ini gajah gitu ya, dengan mungkin dieja tadi, dengan harapan mungkin anaknya bisa menirukan. Tapi ketika si anak nonton, dia bukannya menirukan, dia cuma ngelihat aja. Jadi tetap aja tidak ada rangsangan. Mungkin mamanya biar dia belajar ngomong nih, kita carikan video-video yang mengeja gitu ya. Ada aja sih sebenarnya, cuma ternyata karena yang dia visual gitu tidak ada interaksi atau apa, jadi tetap aja mungkin bisa jadi anaknya bengong malah ngelihat aja. Jadi memang dia membaca mungkin bisa, tapi mengeluarkan itu. Jadi perlu interaksi sifatnya 2 arah, nggak dia cuma hanya melihat aja, tapi dia kemudian melihat gambar, tapi kemudian dia juga mendengarkan bagaimana mamanya menerangkan, bagaimana mamanya mengulangi, bagaimana menirukan suaranya misalnya gitu. Jadi multisensori, nggak cuma hanya sekedar melihat. Jadi kalaupun bisa, jadi TV nggak boleh sama sekali Dok, atau gadget sama sekali nggak boleh di dalam kehidupan kita yang punya anak-anak kecil. Nggak begitu sebetulnya Mbak, tetapi yang kita sekarang bicarakan ini lebih pada konteks ke arah menggantikan mengasuh gitu. Ini yang nggak boleh Mbak Ellen. Jadi dikasih aku mengerjakan pekerjaan lain, tidak seperti itu gitu. Boleh tetap menggunakan gadget, tetap menggunakan televisi misalnya, atau kita menonton film bersama, tetapi itu dipakai sebagai sarana. Itu apa? Gajahnya mana misalnya gitu, seperti itu. Warnanya apa gitu. Sedang ngapain sih gajahnya itu Dek gitu. Jadi
Tetap harus ada semacam itu ya. Iya. Jadi pendampingannya yang tidak berjalan, mengasuh diganti oleh peralatan itu tadi. Kan tidak bisa mengasuh diganti oleh benda-benda seperti itu. Terus dipahami dengan dan dilaksanakan. Kembali lagi tadi sebetulnya. Jadi punya anak kecil itu memang sangat melelahkan dan sangat merepotkan, tetapi itu menjadi tugas kita sebagai orang tua gitu. Kalau kepingin anaknya pinter. Dan seperti tadi misalnya yang ditanyakan Pak Edwin adalah berbagai bahasa. Pengasuh asisten Jawa misalnya, bahasa Jawa. Ya, kemudian ibunya bahasa Indonesia, Bahasa bapaknya Indonesia. bahasa Inggris. Nah, kemudian bercampur ini ya, ketika belajar AB malah nggak keluar apa-apa. Cuman barangkali ada yang ingin salah satu memaksakan, gitu. Nanti biar anak saya biar cepat sekolah ke luar negeri, dengan bangganya ketika anaknya ngomong bahasa Inggris. Artinya apa yang diucapkan akhirnya jadi tidak ada dampaknya gitu lah, Dok. Ada ya semacam itu ya. Jadi dia cuma niru aja. Jadi sebetulnya yang terpenting kata-katanya atau maknanya sebenarnya. Dua-duanya penting. Gitu. Jadi dia harus bisa mengucapkan dan dia juga bisa dan dia mengerti apa yang dia ucapkan, bukan hanya dia sekedar meniru aja. Kayak gitu. apunten kayak burung beo gitu kan. Itu kan hanya mengucapkan. Ada yang begitu. Jadi yang dia omongkan persis yang dia dengarkan sehari-hari. Tidak bukan berbentuk itu seperti itu. Jadi itu tadi Mbak, karena interaksi dua arah, menunggu, menjawab pertanyaan yang ditanyakan, jawabannya pun benar sesuai dengan konteks pertanyaannya, harus seperti itu. Namanya siapa? Biasanya seperti itu, semudah itu ya. Ini apa Dek? Bola gitu. Itu Ini sudah berarti apa? sudah menunjukkan. Iya, cukup seperti itu. Iya. Tapi kalau dia tidak bisa menyebutkan sama sekali, mungkin paham tapi juga nggak bisa keluar juga. Iya, atau keluar tapi